Puji Tuhan. Shalom. Sehat-sehat semua? Amin. Puji Tuhan. Saya yakin dengan kesehatan yang ada ini, kita boleh ada di tempat ini dan nama Yesus sendiri dipermuliakan. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi dan siang juga yang ada di rumah. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati kita semua, sekalipun ada di rumah, tetapi kalau kita dengan sungguh-sungguh menghargai dan menghormati firman Tuhan, maka kuasa firman Tuhan juga akan dilimpahkannya. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kami kekasih dalam nama Tuhan Yesus, minggu-minggu ini firman Tuhan berkenaan dengan iman. Kalau minggu kemarin Pak Heru berbicara tentang iman yang memberi kemenangan. Masih ingat ciri-cirinya apa? Ada 3 hal. Halo? Waduh, lupa. Baru seminggu kemarin. Ayo, ada 3 cirinya apa? Tidak beriman, terus kurang percaya. Dan juga apa? Iman sebesar apa? Biji sesawi. Waduh, baru minggu kemarin udah lupa ya. Saya percaya kalau saudara memiliki iman, maka di sana iman akan memberikan kemenangan buat kita. Amin. Dan siang hari ini, ibadah yang kedua dan yang pertama tadi sama dengan perikop iman dan hikmat. Mari kita sama-sama buka firman Tuhan kita di dalam Yakobus pasalnya yang ke-1 ayat 2 sampai yang ke-8. Yakobus pasalnya yang pertama ayat 2 sampai yang ke-8. Perikopnya berjudul iman dan hikmat. Yang sudah ketemu, katakan amin. Ya, kita perhatikan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ayat yang ke-6, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam apa? Dalam hidupnya. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita menerima pengajaran melalui firman Tuhan ini tentang hikmat dan iman ini, kita tentunya sudah tahu apa yang dimaksud dengan iman itu sendiri. Nah, sesuai dengan Ibrani 11 ayat yang pertama, iman apa? Bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman yang dimaksud di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 itu. Di mana iman merupakan suatu pengharapan bagi kita. Dan sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah yang namanya iman. Karena iman merupakan suatu tindakan percaya dan penyangkalan diri. Sehingga orang tidak lagi mengandalkan kebijaksanaannya dan kekuatannya sendiri. Tetapi dia meletakkan diri pada kuasa dan perkataan diri dari Allah itu sendiri.
yang ia percayai. Amin. Sebaliknya, apa yang dimaksud dengan hikmat itu sendiri? Hikmat itu ada salah satu pengertian, juga bisa dikatakan pengertian. Hikmat itu juga bisa dikatakan kebijakan atau bijaksana. Nah, kalau kita baca di dalam Amsal yang ke-3 ayat 19, coba bisa ditampilkan. Amsal 3 ayat yang ke-19 dikatakan, dengan hikmat Tuhan telah apa? Meletakkan dasar bumi. Dengan apa? Pengertian ditetapannya langit. Artinya bahwa dengan hikmat Tuhan meletakkan dasar. Dasar dari segala-galanya tentunya. Itu sebabnya kita sebagai pribadi anak-anak Tuhan, selain kita memiliki iman, kita juga diberikan apa? Hikmat, pengertian. Untuk kita bisa memutuskan, untuk kita bisa mengambil satu sikap yang benar daripada Tuhan. Bukan dengan kekuatan sendiri, bukan dengan hikmat sendiri. Dan di dalam Yakobus yang kita baca ini, hikmat di sini bukan satu pengetahuan. Hikmat ini bukan satu pengetahuan yang teoritis, yang sering disebut sebagai IQ kita, kepandaian kita. Bukan. Tetapi hikmat yang Tuhan maksud, yang Yakobus maksud di sini adalah hikmat yang bersifat praktis. Ketika seseorang membuat keputusan dan berhasil mencapai apa yang dikehendaki atau yang menjadi tujuannya. Itulah yang namanya dikatakan hikmat. Itu sebabnya kita perhatikan slide yang selanjutnya tentang hikmat dan iman dan hikmat itu sendiri. Nah, ketika iman dan hikmat adalah dua hal yang bekerja di dalam diri kita, maka ada hal yang luar biasa yang akan menjadi pengalaman hidup saudara dan saya. Perhatikan, melalui iman dan hikmat itu akan terjadi sesuatu yang luar biasa di dalam pengalaman hidup saudara dan saya. Itu sebabnya iman dan hikmat itu tidak bisa dipisahkan. Dan kita mau lihat apa sih hubungan iman dan hikmat yang sudah kita bacakan di dalam Yakobus pasal pertama ini, ayat kedua sampai yang ke-8 ini. Yang pertama, hubungan iman dan hikmat yang pertama ini dikatakan ujian hidup di dalam setiap orang. Dan saudara, dikatakan di dalam ayat yang kedua dan ketiga, di sana dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan. Ternyata saudara, pencobaan-pencobaan yang kita alami ini, itu adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Sehingga kita dikatakan tadi, anggaplah suatu kebahagiaan. Ini satu hal yang bertolak pikiran dengan hati kita. Kita menghadapi satu masalah, tapi disebut suatu apa? Kebahagiaan. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan maksud tentang hal ini, saudara? Slide selanjutnya. Dikatakan di sana tidak seorang pun steril atau kebal yang namanya jadi pencobaan semasa hidup di bumi ini. Yesus pun mengalaminya ketika ia di bumi sebagai manusia. Kalau saudara membaca dalam Injil Matius, Markus, Lukas, di sana ada
Khususnya kalau kita baca di dalam Matius pasal yang keempat, ayat 1 dan seterusnya itu dikatakan di sana Tuhan Yesus juga mengalami pencobaan. Tetapi di balik semuanya itu, di balik ujian-ujian yang ada itu, ada kemenangan demi kemenangan yang Tuhan janjikan buat hidup saudara dan saya. Amin. Karena apa? Dengan iman dan hikmat yang saudara miliki itu, sekalipun saudara dihadapkan kepada ujian di dalam setiap pribadi lepas pribadi, disitulah Tuhan bekerja. Disitulah Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan menyatakan karyanya buat saudara dan saya. Slide selanjutnya dikatakan, pencobaan itu pencobaan biasa, yaitu berupa apa? Baik masalah, pergumulan, persoalan, atau apapun yang akan menguji satu kualitas iman. Jadi pencobaan atau ujian hidup bukanlah hal yang istimewa, tetapi hal yang diizinkan Tuhan agar kita bertekun dan menuju kepada kedewasaan rohani. Puji nama Tuhan. Justru saudara, di tengah-tengah ujian di dalam hidup setiap saudara dan saya ini, kita sebagai anak-anak Tuhan justru semakin kita bertekun di dalamnya. Tekun untuk apa? Kita berdoa kepada Tuhan. Kita menyerahkan segenap hidup kita kepada Tuhan. Bukan sebaliknya. Dengan adanya ujian setiap kita ini, kita lari, bukan. Justru di setiap masalah itu, membuat iman saudara semakin tumbuh dewasa. Amin. Tidak menjadi anak-anak lagi, bukan menjadi anak-anak yang cengeng lagi, tidak. Justru di tengah-tengah ujian itu, saudara dan saya senantiasa melekat, membangun hubungan yang semakin indah. Karena apa? Di situ ada iman di dalamnya. Terkadang saudara, ketika kita menghadapi masalah, jujur, iman kita itu ciut, iman kita itu kecil. Bahkan kemarin dikatakan, kurang percaya, kurang beriman, tidak ada iman. Namun, ketika saudara memiliki iman sebiji sesawi, maka dapat memindahkan gunung. Di mana kemarin dijelaskan bahwa biji sesawi itu, dimanapun mereka bisa tumbuh di tanah yang apapun. Artinya apa? Dalam situasi ke kondisi yang sesulit apapun, ketika iman itu timbul di dalam hati saudara, saudara tidak akan goyah. Amin. Ada kekuatan yang diberikan Tuhan. Ada karya Tuhan yang menyertai setiap perjalanan hidup kita. Sehingga kita tidak sendirian, saudara. Sering di dalam setiap pergumulan lepas pergumulan, apalagi hari-hari ini saudara ya. Tahun ajaran baru, ada anaknya yang mau masuk SD, ada yang mau masuk SMP, SMA. Dulu saya saudara, anak saya tiga-tiganya tuh, satu masuk SD, satu masuk SMP, satu masuk SMA. Tiga-tiganya saudara. Kelenger enggak saudara? Halo? Kelenger enggak saudara? Bayangin tiga-tiganya masuk. Tapi puji nama Tuhan. Dengan iman yang teguh di hadapan Tuhan. Pada waktu itu, pas saya itu masuk menjadi tim penggembalaan di tempat ini, saya full time sepenuhnya. Jadi ketika saya masuk menjadi hamba Tuhan dan full time, ternyata di BPK itu ada fasilitasnya sendiri saudara. Yang anaknya hamba Tuhan dan juga dapat diskonnya itu luar biasa saudara. Jadi ketika kita menghadapi hal itu rasanya waduh takut nanti gimana ketika anak saya bisa sekolah enggak ya, bisa bayar enggak ya. Tapi puji nama Tuhan ketika anak-anak saya itu ketiganya masuk,
Ternyata kalau masuk satunya lebih itu dapat diskon, nggak tahu waktu itu 15%. Terus karena masuk awal lagi dapatnya 10%. Karena hamba Tuhan jadi dapat sedekah lagi 25%. Jadi semua berapa saudara? Hampir 50%. Yang tadinya saya anggap, waduh itu nanti beban yang berat. Tetapi ketika iman itu dilabuhkan dalam hati kita. Dan kita percaya bahwa semuanya Tuhan nyatakan. Sekalipun ujian itu ada, ingat kalau kita memiliki iman, maka Tuhan membuka jalan saat kita ada jalan. Amin. Puji nama Tuhan. Sehingga anak-anak saya ini akhirnya mereka bisa melanjutkan studinya dengan baik. Nah, itu sebabnya pencobaan itu bisa merupakan satu masalah ataupun tantangan persoalan hidup saudara. Tapi yang membuat saudara jangan kecut hati, sebab di dalam pencobaan atau ujian hidup itu, Tuhan membuat kita semakin teguh dan kuat untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang semakin setia di hadapan Tuhan. Dan apa? Kehidupan rohani kita semakin tumbuh kuat di hadapan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kemudian yang kedua, apa hubungan iman dan juga hikmat? Yang kedua, yaitu ujian harus dihadapi dengan hikmat. Kita baca di dalam Yakobus pertama ayat yang ke-5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Puji nama Tuhan. Slide selanjutnya. Jadi untuk setiap masalah pasti ada jalan pemecahnya. Untuk setiap pergumulan tersedia cara untuk menghadapinya. Tentunya melalui apa? Dengan hikmat saudara. Ada banyak anak-anak Tuhan. Ketika mereka diperhadapkan dengan masalah, seringkali mereka berjalan dengan kekuatannya sendiri. Ataupun cari jalan pintas supaya masalahnya itu segera dapat diatasi. Tidak jarang ketika dia mendapatkan satu jalan yang begitu cepatnya, pada akhirnya menjerumuskan kita. Pada akhirnya membuat beban kita bukan semakin berkurang, tetapi semakin bertambah berat. Karena apa? Mengandalkan kekuatan sendiri. Mengandalkan orang lain. Apalagi hari-hari ini melalui medsos ini sungguh luar biasa. Sarana-sarana apapun diperlihatkan di HP kalian masing-masing. Baru lihat sebentar ada promosi apa? Tentang apa? Saat ada masalah, tanpa masalah apa adanya? Pegadaian. Ada pegadaian. Sekarang saya lihat tuh pegadaian tuh logonya macam-macam. Ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang biru. Nggak tahu itu apa. Maksudnya apa logo-logo itu saya nggak tahu. Kalau yang setahu saya dulu pegadaian itu warnanya hijau, ada timbangannya itu. Ada begitu banyak solusi-solusi orang dalam kesulitan, segera datang ke pegadaian. Atau tidak, yang lain lagi itu apa? Ojol. Pinjol ya. Ya, pinjol itu yang bikin sengsara itu pinjolnya itu ya. Nah, itu yang sering terjadi, saudara. Itu sebabnya jangan kita mengandalkan diri sendiri. Perlu hikmat Tuhan. Nah, beberapa hari yang lalu ketika saya mau pergi ke Bandung, saya telepon
Pak Edi Subandi, saya telepon Pak Tarwan yang biasa pergi-pergi gitu ya. Enaknya lewat mana? Saya turutin saudara, ayo lewat di Kertajati. Saya tuh ingat kalau Kertajati itu yang dari Bandung ke Cirebon itu bisa dibuka. Tapi kalau yang dari Cirebon ke Bandung itu masih ditutup saudara. Nah akhirnya karena dengar omongannya Tarwan dan Pak Edi, coba saya. Tapi saya puji Tuhan, Tuhan berikan hikmat. Ketika baru belok ke Kertajati itu udah numpuk saudara. Tapi saya jalannya sebelah kanan. Jadi pas ada pengkolan, begitu ada pengkolan saya langsung mengkol balik langsung ke Cipali dan puji Tuhan. Sampai di sana dengan selamat, lancar, ngicir jalannya, enak sekali. Tuhan berikan hikmat. Kalau tidak saudara, mungkin saya datang sampai Bandung itu mungkin bisa malam. Dan puji Tuhan, saya sore jam 3, jam 4 itu sudah nyampe ke Bandung. Dan saya bisa istirahat. Nah, diberikan hikmat sama Tuhan. Minta supaya apa? Damai dan sejahtera di dalam perjalanan itu saya nikmati dengan baik. Itu sebabnya ketika ujian itu ada, kita harus hadapi dengan hikmat. Kalau tanpa hikmat Tuhan, saudara, saya yakin apa yang saudara lakukan itu akan menjadi sia-sia adanya. Amin. Nah, ini seperti hubungan antara soal dan kunci jawaban ketika kita ada dalam bangku sekolah. Tuhan memberikan kepada kita salah satu hal untuk mendapatkan jalan keluar atau pemecahan masalah, yaitu dengan hikmat Tuhan. Hal ini mendorong kita untuk berhenti mengandalkan cara-cara lain yang sering kita pakai dan harapkan sebagai jalan keluar atas masalah saudara dan saya. Hikmat Tuhan itu diperlukan saudara. Bunyi apa ini? Ya. Ya, aduh. Apa ini? Bunyi apa ini? Kabel atau apa? Baterai. Oh ya, puji nama Tuhan supaya tidak mengganggu ya. Ya, itu sebabnya ketika kita dihadapkan ke masalah atau tantangan hidup saudara, jangan lupa minta hikmat sama Tuhan. Bukan dengan kekuatan sendiri. Kalau engkau meminta hikmat di dalam Tuhan, maka Tuhan akan memberi jalan keluar indah pada waktunya. Amin. Amin. Mau minta hikmat sama Tuhan? Atau mau berjalan dengan kekuatan sendiri? Siapa yang seringkali berjalan dengan kekuatan sendiri? Angkat tangan. Nggak ada yang ngaku. Nggak ada yang ngaku. Nah, seringkali saudara, ketika saya besok ke jemaat dengan berbagai alasan, dengan berbagai persoalan, seringkali dia tidak sadar apa yang seringkali mereka hadapi itu dengan kekuatannya sendiri, dengan mengandalkan orang lain sehingga apa? Kecewa. Saya pernah bertahun-tahun yang lalu ketika ini udah pernah saya saksikan. Ketika saya ingin punya rumah, karena biasa kalau kita sudah berumah tangga, nomor satu itu yang saya rindukan itu cuman rumah. Kalau mobil, motor itu nanti nomor kedua. Yang pertama itu rumah, saudara. Dan saya rindu tes, puji Tuhan. Dan kerinduan itu saya gumulkan dari hari lepas hari. Sampai saya itu berpikiran, wah supaya cepat dapat rumah, karena waktu itu rumahnya murah saudara. Cuman waktu itu 11 juta kalau nggak salah. Itu rumahnya di belakang rumahnya Pak Pur. Dan saya pada waktu itu hanya punya uang nggak sebegitu banyak, kurang sedikit.
Dan saya berusaha untuk pinjam ke salah satu aktivis yang saya anggap pasti orang ini ngasih. Ternyata saudara, kecelek saudara. Kecelek tahu? Kecelek bahasa Ibraninya. Kalau Pak Edi tadi bahasa Ibraninya apa gitu. Ini kecelek itu bahasa Ibraninya enggak dapat gitu ya. Enggak dapat. Jadi kecewa, sakit hati saya. Tapi puji Tuhan, hubungan kami sama orang yang saat ini saya minta itu tetap ada hubungan yang baik sehingga saya tidak kecewa dan saya tidak sakit hati, tetap hubungan yang baik. Dan ketika saya belajar berlutut bersama dengan Tuhan, bersama dengan istri saya berdoa, berdoanya gini, Tuhan saya minta rumah yang tipe 45 Tuhan. Saya berdoa. Enggak taunya ketika sore itu saya berjalan naik sepeda saudara. Muterin perumahan Robunta itu. Ada tulisan rumah dijual tapi tulisannya itu tampak buram gitu saudara. Tak catat tulisannya, nomor HP-nya tak catat, habis itu saya sobek-sobek. Supaya apa? Orang lain enggak ada yang ngejubeli. Puji nama Tuhan saudara. Akhirnya di rumah itu saya doa dan saya berdoa. Dan apa yang terjadi? Benar saudara, saya dikasih rumah itu dengan harga yang murah 19 juta. Dan tidak lagi ngangsur lagi saudara. Dan puji Tuhan karena waktu itu di Danamon saya diberikan satu fasilitas. Jadi yang angsurannya itu cuma 190, dari Danamon saya dapat 250. Jadi masih sisa saudara. Dikasih rumah itu sama Danamon. Puji nama Tuhan. Sampai akhirnya rumah itu bisa saya tempatin. Ini semua karena anugerah Tuhan. Semua karena hikmat Tuhan. Saya tidak lagi mengandalkan manusia. Saya belajar untuk tetap mengandalkan Tuhan di atas segalanya. Sehingga Tuhan membukakan semuanya di atas kami. Dan sampai hari ini saya terus tetap belajar. Sekalipun pengen sesuatu apa, saya enggak mau belajar untuk pinjem-pinjem, tidak saudara. Saya tetap berserah sama Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, pasti Tuhan memberi yang terbaik bagi kita. Amin. Dan Tuhan memberi jalan keluar yang terindah. Yang terakhir, apa hubungan iman dan hikmat itu sendiri? Dikatakan di dalam ayat yang ke-6 dan ke-7, Yakobus yang pertama tadi dikatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi hubungan iman dan hikmat ini adalah hikmat harus diminta dengan apa? Dengan iman saudara. Bagaimana caranya kita memiliki hikmat Tuhan? Apakah dengan membaca buku atau mengikuti sebuah kursus? Rupanya bukan saudara. Yang dikatakan di dalam ayat ini adalah meminta hikmat dengan iman kepada Tuhan. Jangan ada keraguan atau bimbang dalam hati. Karena pada akhirnya tidak akan mendapatkan hikmat itu. Kita merindukan hikmat Allah yang diberikan kepada orang-orang yang memintanya menjadi bagian kita juga. Puji nama Tuhan. Jadi untuk kita memperoleh hikmat itu, kita harus memintanya saudara. Dengan iman, dengan percaya, tidak bimbang. Itu sebabnya ketika kita mau beroleh hikmat itu, tentunya tadi dikatakan harus memintanya dengan iman. Artinya kita harus dengan sungguh-sungguh yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan segala sesuatu atas apa yang kita minta. Atas apa yang saudara pergumulkan. Karena dengan hikmat dan iman itulah
yang membuat kita semakin tumbuh di hadapan Tuhan dan nama Yesus dipermuliakan. Amin. Itu sebabnya ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan ragu, jangan bimbang ketika kita bergumul meminta segala sesuatunya. Kalau kita bimbang, kalau kita ragu, otomatis kita tidak akan mendapatkan sesuatu, saudara. Saya sendiri merasakan, saudara, ketika saya ada di jalan tol atau di jalan manapun ya, apalagi saat kita ingin menentukan arah atau tujuan kita. Nah, terkadang saudara kalau kita mengandalkan Google Maps itu seringkali disasar-sasar, saudara. Ada kemarin di TV ketika dia melihat Google yang disasar-sasar sampai ke kampung-kampung, saudara. Kasihan padahal orang jauh. Enggak ketemu. Ataupun juga kita ketika kita ada di dalam perjalanan, wah ini belok ke kanan atau belok ke kiri ya. Merasa ragu. Tetapi kalau kita memiliki iman dan hikmat yang kita minta di dalam nama Tuhan itu sendiri, maka saya yakin dan saya percaya ketika kita merasa wah itu salah dan kita harus segera melanjutkan perjalanan kita yang harus kita tuju dengan benar, maka hal itu akan membuat kita tidak akan tersesat. Kalau kita yakin, jangan ragu-ragu, mau belok kanan atau belok kiri ya. Akhirnya nanti jadi kesasar. Tetapi kalau kita memintanya dengan penuh iman di dalam Tuhan, maka ketika persoalan datang dan tantangan datang, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Puji nama Tuhan. Ini yang dapat saya berikan melalui firman Tuhan pada siang hari ini tentang iman dan hikmat. Biarlah kita semua yang ada di tempat ini, mari. Kalau minggu yang lalu kita diberikan firman tentang iman yang berkemenangan, hari ini kita diberikan pengertian lebih lagi tentang iman dan hikmat. Sehingga di dalam menghadapi setiap masalah hidup saudara dan saya, kita tidak goyah. Karena iman membuat saudara semakin tekun bersama dengan Tuhan. Sehingga kedewasaan iman kita semakin tumbuh kuat dan nama Yesus sendiri dipermuliakan. Puji Tuhan, mari kita semua bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, refnya saja, lagu yang terakhir tadi.